Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannati tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibah fil jannati adn wa ridwanun minallah akbar. Dzalika huwa fawzul azim. Shadaqallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat para jamaah yang dimuliakan Allah, kembali dalam melanjutkan bagaimana kita berkumpul di surga bersama dengan keluarga setelah kemarin tahapan silaturahmi, sekarang masuk untuk mencapai ke sana kita memerlukan satu kesabaran dalam mencari ridha Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 72 sini Allah menjelaskan wa'dallah, Allah telah berjanji kepada orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Apa yang dijanjikan Allah? Dia akan memperoleh jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibah, dan mereka mendapatkan tempat-tempat yang baik di surga Aden. Fi jannati Aden. Apa yang dia peroleh? Waridwana minallah akbar. Dan keridhaan Allah amat besar, lebih besar, akbar. Itulah keberuntungan yang besar buat orang yang sabar dalam mencari keridhaan Allah. Maka kalimat jannati tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, di sini ada kalimat bahwa orang-orang yang bersabar dalam mencari keridhaan Allah, dia di dalam surga khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Mereka tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa masakin thayyibah, dan tempat yang sangat baik, bagus, thayyibah, tempatnya baik, yakni yang bagus-bagus bangunannya dan harum semerbak tempat tinggalnya. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim melalui hadis Abu Imran Al-Juni dari Abu Bakar dari Ibnu Abu Musa alias Abdullah Ibnu Qais Al-As'ari dari ayahnya, ia menceritakan ya, jannatani min zahab, ada dua surga katanya dari emas ya. Dua surga dari emas, semuanya wadahnya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya keduanya, dan dua surga dari perak, fiddah. Bayangkan surga dibikin dari emas. Ini ya. Ini memang enggak masuk akal ya. Dan makanya kalau berbicara masalah akhirat itu iman yang jadi acuan. Tapi kalau berbicara tentang ilmu, ya kita pelajari dulu. Tapi kalau sudah bicara tentang akhirat, imani dulu. Sebab enggak masuk logika. Surga dibuat dari emas berapa kintal, ya. Serta segala sesuatunya yang ada di dalam keduanya itu dari emas dan perak. Tiada yang menghalang-halangi antara kamu para penghuni surga dan dia melihat kepada Tuhan mereka, kecuali hanya selendang tirai kebesarannya yang ada pada zatnya di dalam surga Aden. Kemudian dalam sanad yang sama juga disebutkan innal mu'minin, sesungguhnya orang-orang mukmin di
Di dalam surga mendapatkan sebuah kemah untuk orang mukmin yang terbuat dari sebuah mutiara yang berlubang. Mutiara. Harga mutiara berapa? Dibikin rumah. Ini sama hadis dari Bukhari Muslim. Kedua hadis ini dijelaskan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahihain. Siapa orang yang bakal mengikuti demikian? Di sini dijelaskan, man amana billahi wa rasuli, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa aqamas shalah, dan menegakkan salat, wa shoma Ramadan, kemudian ia melakukan puasa di bulan Ramadan. Ya, jadi di sini orang-orang yang bersabar ingin mendapatkan keridhaan Allah itu, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia tegakkan salat dan ia menegakkan siamu Ramadan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar puasa, ya, tetapi dia adalah bentuknya. Kalau saya baca dalam beberapa tafsir, orang yang akan mendapat keridhaan Allah itu ya memang ada perubahan setelah puasa. Karena puasa adalah merubah aspek lahir, aspek batin. Dan ada beberapa pendapat bahwa puasa itu kadang-kadang, dan saya baca dalam buku tentang biologis hewan itu, ternyata hewan pun berpuasa. Ular itu berpuasa ketika akan mengganti kulit. Dia masuk, selesai berapa hari keluar ganti kulit, keluar. Tapi tabiatnya enggak rubah. Begitu aja. Kemudian ayam juga ternyata berpuasa juga. Ketika kita kasih makan ayam yang kita sedang angrem dengan telur, itu kita bakal dipatuk. Dia mengeluarkan energi panasnya sehingga netas, menciptakan kader. Ada pelanjut, itu ayam. Mestinya puasa itu menciptakan kader-kader. Yang ketiga ulet, nggak taunya puasa juga ulet itu. Barang yang ditakuti ulet, gatal dan sebagainya, tapi begitu dia masuk ke pompong puasa, keluar jadi kupu-kupu. Ternyata jadi indah orang berebut, jadi koleksi. Kok itu perubahannya? Bahkan di ujung Padang itu ada tempat yang khusus kupu-kupu namanya Bantimurung gitu. Nah, kira-kira puasa kita kemarin di mana? Jadi ular, apa jadi ayam menetaskan, apa jadi ulet yang berubah jadi orang senang, yang tadinya orang alergi jadi senang itu. Kira-kira yang mana? Itu tafsirkan sendirilah. Perubahannya itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mendirikan salat serta berpuasa bulan Ramadan, maka sungguhnya sudah merujuk kepada kewajiban Allah dan Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Jadi Allah menjanjikan orang yang kalau sudah iman kepada Allah, kepada Rasul, dia salat, dia puasa, Allah mewajibkannya dia harus masuk surga. Baik ia berhijrah di jalan Allah ataupun tertahan di negeri tempat kelahirannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami menceritakan kepada orang lain? Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 derajat tingkatan. Jadi surga itu ada 100 derajat tingkatan. Saya baca dalam satu hadis, ketika orang ditempatkan di surga nomor 99, suruh pindah ke tempat 98 enggak mau. Dia bilang udah enak di sini.
Dipikir cuman itu surga, enggak taunya ke atasnya ada 100 tingkat. Ya. Nah, menurut yang ada dalam kitab Imam Tabrani, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah melalui riwayat Zaid bin Aslam dari Atta bin Yasar dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, lalu disebutkan hal ini semisal dengan hadis di atas, dan menurutnya ada Imam Tirmidzi melalui Ubadah ibnu Samit disebutkan di dalam hadis yang semisal, inna ahlal jannah la yatarauna ghurfah, sesungguhnya ahli surga benar-benar saling melihat gedungnya masing-masing sebagaimana kalian melihat bintang-bintang di langit ketika di dunia. Ini orang yang sabar dan mencari keridhaan Allah. Nah, hadisnya ini sangat banyak ya. Silahkan nanti dilanjutkan. Kita masuk tentang surga ini buat orang yang mendapat keridhaan Allah. Ini hadisnya sampai halaman 5 ya. Halaman 6 ya. Maka di dalam halaman 6 itu waridwana minallah akbar. Di halaman 6. Dan keridhaan Allah itu lebih besar. Ya. Maka dalam satu hadis tadi ada dikatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia menjawab, ada apa ya Allah? Sudahkah engkau merasa bangga dengan? Sudah, apalagi yang engkau memberikan? Keridhaanku yang aku berikan akan aku berikan. Ini di halaman 6 bahwa sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni surga, hai para penghuni surga, maka mereka menjawab, labbaika, wahai Tuhan kami, kami terima seruanmu dengan penuh kebahagiaan dan semua kebaikan berada di tangan kekuasaanmu. Allah berfirman, apa kalian telah puas? Mereka menjawab, mengapa kami tidak puas wahai Tuhan kami, sedangkan engkau telah memberikan kami segala sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Allah berfirman, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih afdal daripada semuanya itu? Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, adakah sesuatu yang lebih utama daripada semua itu? Allah berfirman, aku halalkan bagi kalian ridhoku. Semuanya diridhokan oleh Allah. Apa yang akan Allah berikan karena kalian, maka aku tidak akan murka lagi kepada kalian sesudah itu, sesudah untuk selama-lamanya. Subhanallah ya. Allah enggak bakal marah lagi. Allah ridha. Itu makanya kita harus sering baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiya wa rasulah. Aku ridha ya Allah engkau sebenarnya. Ya. Ini kadang-kadang orang suruh kayak yang tahu aja akhirat. Nah, dalam satu hadis dikatakan di sini, idza dahul ahlal jannah jannah qala Allah azza wa jalla hal yastahuna syai'an fa'azidukum. Apakah ahli surga telah masuk ke dalam surga? Allah berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu, maka aku akan menambahkannya kepada kalian. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, apakah yang lebih baik daripada yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada kami? Allah berfirman, ridhoku lebih besar. Ini makanya dalam hidup ini mencari keridhaan itu sangat berat. Orang ada yang bisa berbuat, tapi kadang-kadang bukan mencari ridho Allah. Yang dicari ridho manusia. Ya. Baik, di halaman 7-nya para jamaah kita yang kedua dalam rangka bagaimana keluarga masuk di surga, utamakan sabar dan takwa. Ini. Di dalam satu ayat di sini dijelaskan bahwa Allah menjelaskan di dalam surat Al-Imran 186
latub launa, ada tasjid ya di sini berarti taukid, benar-benar sungguh-sungguh kamu akan diuji bi amwalikum wa anfusikum, pada harta kamu dan diri kamu. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab, dan juga kamu akan mendengar dari orang-orang yang sebelumnya diberikan kitab, min qablikum, sebelum kamu, wa mal ladzina asraku, barang siapa yang orang yang musyrik, syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, azza kasir, maka dia akan mendapatkan banyak gangguan yang menyakitkan di sana. Wa in tasbiru, di sini, dan jika kamu bersabar, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka itu adalah termasuk perbuatan atau urusan yang patut diutamakan. Jadi utamakan sabar dan ketakwaan. Kalau tadi sabar dan keridhaan Allah, sekarang sabar dengan ketakwaan. Ya, sabar dengan ketakwaan. Jadi firman Allah di dalam surat Al-Imran 186 ini di halaman 8, benar-benar kalian, di sini ada taukid, kalian akan kami uji. Bahkan dalam surat Al-Baqarah 155 pun Allah menjelaskan, wala nabluwanakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Benar-benar kalian akan kami uji dengan sesuatu, katanya, dari takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Di ujungnya wa basyiris sabirin, beritahukan kepada orang-orang yang bersabar. Maka di dalam surat Al-Imran ayat 186 ini, dan ingat kalian sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan dari orang-orang itu yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak dan menyakitkan hati. Ini sekarang ini banyak gangguan yang menyakitkan hati. Kita harus sabar. Maka di sini dibilangnya hati, ya, gangguan yang menyakitkan hati, karena orang sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Ini kata Allah di bawahnya, wa in tasbiru wa tattaqu fa innallaha min azmil umur. Tapi jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sungguhnya yang demikian termasuk urusan yang patut diutamakan. Saya dengar di Jawa Timur, daerah Trenggalek atau Blitar itu bakal ada tsunami itu, yang tingginya 30 meter. Itu mungkin bisa terjadi kayak di Aceh 2004. Apa kira-kira ini terjadi dengan sendirinya? Ini yang harus jadi pemikiran kita. Tapi kita orang beriman tetap mendoakan. Bagaimanapun manusia, kita doakan dia supaya diberikan Allah hidayah kembali kepada Allah. Itulah Islam. Islam tidak pernah mendoakan sesuatu kepada orang lain supaya orang itu terjadi musibah. Tapi ya kalau sudah kehendak Allah, ya apa? Karena semuanya semua dengan kausalitas. Nah ini di sini Allah menjelaskan, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min ajmil umur. Kalau kamu bersabar dan kamu bertakwa, fa inna dzalika min ajmil umur. Itu urusan yang diutamakan. Jadi gangguan-gangguan itu di sini dijelaskan dari Ibnu Hatim, menceritakan kepada kami dari ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdul Yaman, telah menceritakan kepada kami Syuaib,
Dari Urwah Ibnu Jubair menceritakan kepada kami Usamah Ibnu Zaid pernah bercerita kepadanya bahwa Nabi dan para sahabat di masa lalu selalu bersikap pemaaf terhadap orang-orang musyrik dan ahli kitab sesuai dengan perintah Allah kepada mereka, dan mereka bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan yang menyakitkan. Nah inilah kadang-kadang kita harus sabar, tapi walaupun demikian kita tetap memaafkan itu. Inilah Islam. Sangat-sangat tinggi tolerannya. Maka dalam satu hadis yang panjang di sini saya tulis tentang Imam Bukhari mentengahkan dalam bentuk panjang lebar di saat menafsirkan ayat ini, surat Al-Imran 106 ini di halaman 10 ini artinya yang panjang sekali bahwa hai manusia, sesungguhnya aku tidak pandai mengucapkan apa-apa, tapi maka jangan kamu ganggu kami dengan di dalam majelis kami ini, kembalilah ke kendaraanmu dan barang siapa kepadamu. Jadi Abdullah bin Rawaha kemudian berkata, tidak wahai Rasulullah, liputilah kami dengan debumu di majelis kami ini, karena sesungguhnya kami menyukai apa yang engkau sampaikan. Jadi sahabat Rasul itu dalam menghadapi caci maki orang punya kesabaran sampai sedemikian. Tetap dia menerima ajaran Rasul. Dia tidak benci. Dan Rasulullah tidak pernah dalam kehidupan membenci satu kaum, tidak pernah. Nah itu para jamaah bahwa keutamaan sabar dan ketakwaan itu ya. Maka di dalam surat kelanjutannya di halaman 11 bahwa kita disuruh oleh Allah dalam surat Yusuf bagaimana kesabaran Yusuf alaihissalam. Qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, apakah kamu benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf. Itu di halaman 12. Bayangkan coba Yusuf itu dari mulai awal diganggunya gimana? Dimasukkan sumur. Diberitahu sama orang tuanya bahwa dia dimakan serigala. Dibawa bajunya robek, ada darah. Makanya saya kadang-kadang suka heran kalau ada umat Islam masih suka baca surat Yusuf kalau hamil. Mau enggak ujiannya kayak Yusuf itu? Dia masukin sumur. Supaya apa katanya kalau lagi hamil baca surat Yusuf? Supaya cakep. Karena semua wanita di zaman Yusuf itu enggak ada yang tidak tergoda dengan Yusuf. Ya cuma nanti cakepnya kayak Yusuf, bodohnya mungkin tadi. Maka tidak ada dalil yang kuat bahwa kalau lagi hamil harus baca surat Yusuf. Enggak ada, yang doi pun tidak ada. Yang harus jadi contohnya adalah kesabarannya di sini. Maka di sini ada kalimat innaka la anta Yusuf, apakah engkau Yusuf? Itu ditanya. Jadi Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Bayangkan dia pernah disakiti, saudaranya datang, tapi dia masih diaku saudaranya. Ini saudaraku. Jadi Yusuf mengetahui bahwa itu saudaranya, tapi saudaranya enggak tahu bahwa itu Yusuf. Qad manallahu alaina katanya. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia kepada kami. Maka di dalam surat Yusuf ayat 90-91-nya, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'al ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang bertakwa dan bersabar itu Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Mereka berkata, demi Allah sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Nah inilah salah satu contoh kesabaran dalam Quran Nabi Yusuf alaihissalam.
Bahkan Nabi Yusuf mengatakan kepada orang yang berbuat jahat itu, yaghfirullah lakum wa huwa arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan Dia adalah Allah yang Maha Penyayang dan Dia para penyayang kepada para penyayang. Jangan bayangkan coba, dia sudah disakiti tapi yaghfirullah lakum, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Kira-kira kita bisa enggak kepada orang yang menyakiti, semoga engkau diampuni Allah, bisa enggak ngomong gitu? Inilah kesabaran Yusuf. Ya. Nah, maka di dalam ayat kelanjutannya, di dalam surat 41-42 dalam surat Asy-Syu'ara, Allah menjelaskan ini bahwa tentang kesabaran itu, surat 41, 42 sampai 43 ya, di halaman, artinya saja di halaman 16. Maka Allah menjelaskan dalam ayat 40-nya, jazaa'u sayyi'at sayyi'at misluha, dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi kalau orang berbuat jahat itu bakal dibalas. Maka di dalam surat Al-Baqarah pun dikatakan, famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kamu, yang menyerang kamu, balas yang semisal. Tidak boleh melebihi, tapi memaafkan lebih baik. Itu dalam Islam. Kemudian wa in aqabtum fa'aqibu bimisli. Dan jika kamu memberikan balasan di dalam surat An-Nahl, maka balas dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tidak boleh melebihi dalam Islam kalau mau membalas. Tapi kalau kita mau memaafkan, itu yang lebih baik. Maka dalam surat Al-Maidah pun Allah menjelaskan, wajuruha kisasun, dan luka-luka yang ada pada kisasnya, barang siapa yang melepaskan hak kisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Jadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain, maka ia akan menjadi penebus dosa yang pernah ia lakukan. Inilah Islam para jamaah. Jadi jangan dianggap Islam radikal. Enggak ada ajaran Islam radikal, ekstrim. Ini contoh Quran. Ya. Kalau kamu mengkisos itu. Tapi barang siapa yang melepaskan atau memaafkan kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Orang yang bersalah, orang yang membuat salah itu, maka yang memaafkan itu mendapatkan ampunan dosa dia. Bahkan dalam surat Asy-Syu'ara yang 40-nya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atasnya tanggungan Allah. Itu. Malah saya pernah temukan satu hadis, kalau ada orang melihat aib seseorang, kemudian ia menutupi, maka Allah akan menutupi aib dia di akhirat. Jadi dia tidak membuka aib orang lain, tapi dia tutupi aibnya, maka Allah akan menutupi aib dia di akhirat nanti. Jadi pengertian silaturahmi bukan berarti mengumpulkan orang yang baik-baik dengan yang baik, tapi silaturahmi artinya mengumpulkan orang yang ada masalah sehingga dia islah, supaya dia mengakui innamal mu'minuna ikhwah, antara orang beriman adalah bersaudara. Sebab ada hadis mengatakan, man qati silaturahmi la yadkhulul jannah, orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Itu para jamaah. Malah dalam Islam itu boleh tidak berbicara cuma 3 hari. Lebih 3 hari enggak boleh. Nah ini. Jadi inilah yang diharapkan dalam kita
Bersilaturahmi nanti pun begitu. Sehingga jangan sampai pemahamannya silaturahmi atau silaturahim itu mengumpulkan orang baik, bukan. Mengumpulkan ada orang yang bermasalah sehingga dia islah. Fa aslihu baina ahwaikum. Islahkan di antara saudara kamu. La'alakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat. Sama. Ini saya singgung silaturahmi karena kita selama Ramadan baru kali ini hubungannya dengan Ramadan. Jangan sampai kita yang ada bermasalah masih juga mendendam. Saya yakin Pak Hambali udah maafin orang semuanya. Saya yakin. Jadi mudah-mudahan orang yang membela yang teraniaya tidak ada satu dosa pun atas mereka. Jadi wala man nastasbiru ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak ada satu dosa pun atas mereka. Jadi kalau kita membela ketika ada dia tidak ada dosa, itu memang hak kita. Tapi kalau memaafkan lebih baik. Kemudian para jamaah, itulah salah satu alat untuk dapat mencapai kita berkumpul di surga sekeluarga, ya ada kesabaran dan ketakwaan. Yang pertama tentang keridhaan Allah yang kita cari dalam kehidupan. Kemudian di sini dalam yang ketiga adalah kita memaafkan apa yang pernah terjadi pada seseorang. Dengan demikian bahwa yang namanya umat Islam adalah umat yang tidak punya masalah sampai akhir hayatnya. Jangan sampai ketika hayat terakhir masih ada persoalan. Inilah yang Rasul tidak menginginkannya. Maka Rasul pun pada akhir ayat hidupnya itu Rasul bertanya, siapa yang di antara kalian yang pernah menyakiti aku? Kata sahabat, enggak ada. Engkau tidak pernah menyakiti aku. Tapi balas sekarang lah. Tapi kebetulan saat itu ada orang berdiri datang, saya ya Rasulullah. Maka kata Rasul, silakan balas sekarang aku. Waktu engkau menyakitiku dulu dalam keadaan aku tidak pakai baju, katanya. Disenggol punggungnya. Kata Rasul, buka, ilbis, angkat bajuku. Maka para sahabat sudah geram, termasuk Umar bin Khattab itu. Tapi begitu dibuka bajunya, beliau mencium perut Rasul. Kenapa demikian, kata Rasul? Kapan lagi aku bisa mencium engkau ya Rasulullah, jasad engkau, kalau tidak sekarang? Siapa dia namanya? Ukasa. Sampai sedemikian rupa orang memberi maaf kepada Rasulullah, dan ia sendiri berkamuflase bahwa seakan-akan Rasul pernah berbuat tidak baik kepada dia, padahal karena saking rindunya kepada Rasul pada saat itu dalam keadaan sudah hampir kembali kepada Allah. Ya, cobalah kita, mudah-mudahan jangan sampai kita meninggal masih membawa kedendaman. Apa yang pernah terjadi ya sudah, manusia memang al-insan mahlul khata wa nisya, ada suka salah, lupa, ya. Saling memaafkan. Jadi saya pun melalui mimbar ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Insya Allah amal ibadah kita akan menjadi perisai tadi, bahwa Allah mewajibkan orang yang iman kepada Allah, kepada Rasulnya, menegakkan sholat, kemudian ia melakukan puasa. Salah satu janji Allah. Ini para jamaah yang bisa saya sampaikan.
kelanjutannya silahkan. Ini memang saya tulis ada 27 halaman ya, tentang kajian bagaimana kita untuk mencapai surga bersama keluarga. Dan mudah-mudahan saya berdoa buat diri saya dan para jamaah, satu saat bapak, ibu semuanya dengan keluarga berkumpul bersama. Ya. Insya Allah. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian ini. Mungkin 2 tahun belum selesai nanti kajian kita ini. Kajian kita ini memang selesai ini masih ada lanjutannya. Bagaimana untuk bisa menutup kehidupan kita. Jadi ini paketnya memang paket bagaimana mencapai derajat manusia mulia. Anak, ibu, bapak, termasuk kakek bisa kumpul di surga bersama. Salah satunya akan diangkat oleh Allah sederajat amal-amal yang pernah dilakukannya itu. Demikian para jamaah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari saya. Semoga Allah memaafkan kita semuanya, dan semoga Allah menempatkan kita di tempat yang mulia, surga Firdaus nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.